Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Yang kedua, mari kita haturkan salawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, perkenalkanlah, saya Bahtiar Abidin dari Guru PAI Kecamatan Gerabak akan menyampaikan tema tausiah pada hari ini, yaitu kemunculan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan malam yang sangat agung dalam sejarah Islam. Rasulullah sebagai sosok utusan yang paling mulia tidak henti-hentinya menunggu kedatangan malam mulia tersebut. Tentu kita sebagai umatnya juga mengikuti teladan yang telah dicontohkan oleh Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Sebab sangat beruntung orang yang bisa mendapatkan kemuliaan dan keagungan pada malam Lailatul Qadar. Apalagi malam Lailatul Qadar menjadi kesempatan untuk bersalaman dengan malaikat Jibril. Berkaitan hal ini, Syekh Sulaiman Al-Jamal dalam kitabnya mengatakan, Lailatul Qadar merupakan malam khusus yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Malam mulia ini akan terus ada sampai hari kiamat datang. Tentu ada hikmah besar Lailatul Qadar yang hanya dikhususkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Hikmah keberadaan Lailatul Qadar sebagaimana disebutkan dalam salah satu riwayat, suatu saat Rasulullah SAW diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat umur para nabi sebelumnya. Kemudian ketika Rasulullah melihat umur mereka, ia terkejut karena umur nabi sebelumnya memiliki umur yang sangat panjang, sehingga beliau menyimpulkan bahwa umur yang panjang niscaya ibadah dan pahalanya yang lebih banyak daripada umat yang memiliki umur kisaran 60 hingga 70. Kemudian Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menganugerahkannya suatu waktu yang mana pada waktu tersebut ibadah dan
kebajikan yang dilakukan oleh umat Muhammad sebanding dengan umur panjang yang dimiliki oleh umat-umat Nabi sebelumnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan malam Lailatul Qadar, yang mana amalan dan ibadah kebaikan yang dilakukan pada malam tersebut senilai dengan ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan bahkan lebih. Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Pada malam tersebut, para malaikat tak henti-hentinya mendoakan kebaikan untuk semua orang Islam. Bahkan malaikat Jibril datang menyalami mereka. Ibnu Katsir mengatakan, maka tak henti-hentinya para malaikat mendoakan orang mukmin laki-laki dan perempuan pada malam tersebut. Malaikat Jibril tidak meninggalkan salah satu orang mukmin kecuali menyalaminya. Sedangkan tandanya yaitu bulu badan merinding, lunak hatinya, dan menangis kedua matanya. Semua itu karena disalami oleh malaikat Jibril. Selain itu, Lailatul Qadar juga memiliki keutamaan melebihi malam-malam yang lainnya. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, hal ini sangat penting untuk diketahui agar semangat menjumpai malam yang agung tersebut terus tertanam, sehingga kita bisa semangat dalam melakukan ibadah di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Ada 4 keutamaan malam Lailatul Qadar. Keutamaan yang pertama yang bisa kita dapatkan jika menjumpai malam Lailatul Qadar adalah malam harinya lebih baik dan lebih utama daripada 1000 bulan. Hal ini merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Artinya, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Quran surat Al-Qadar ayat ketiga. Keutamaan yang kedua pada malam Lailatul Qadar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan sebelum datangnya malam yang agung tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, yaitu Man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu man qaddama min dzambi. Artinya, barang siapa beribadah pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka dosanya yang telah berlalu akan diampuni. Hadis riwayat Al-Bukhari Al-Muslim. Keutamaan yang ketiga dari malam Lailatul Qadar adalah pada malam tersebut merupakan malam yang sangat tenang dan sejuk, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Pada malam mulia itu, setan-setan tidak ada yang berkeliaran. Keutamaan ini sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, sungguh tanda Lailatul Qadar adalah jernih lagi terang, seakan-akan ada rembulan yang terang benderang, tenang lagi sejuk, tidak ada dingin pada malam tersebut, dan tidak ada panas pada malam tersebut. Tidak ada pelemparan bintang pada malam itu hingga pagi. Dan sesungguhnya tandanya adalah bahwa pada pagi hari matahari keluar dengan sempurna tanpa ada kesilapan, seperti bulan pada malam Lailatul Qadar. Setan tidak diperbolehkan keluar bersamanya pada Lailatul Qadar tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan yang keempat dari Lailatul Qadar adalah akan mendapat salam secara langsung dari malaikat. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salamun hiya hatta matla'il fajar." Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadr ayat 5. Yang dimaksud dari ayat tersebut adalah bahwa pada malam Lailatul Qadar sampai terbit fajar, para malaikat akan menyampaikan salam kepada kita semua. Mulai dari yang sedang beribadah, sedang duduk, sedang berjalan, dan lainnya. Kecuali orang yang sedang mabuk dan orang-orang yang terus-menerus dalam kemaksiatan, maka orang terakhir ini tidak akan mendapatkan salam dari para malaikat. Alhasil, hikmah dan keutamaan adanya Lailatul Qadar sebagaimana telah disebutkan di atas, semoga menjadikan kita benar-benar berusaha meraih malam yang mulia tersebut. Semoga kita semua bisa menjumpainya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.